Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 SMK. Dikarenakan pandemi belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Oke, sekarang kita akan praktek membuat ilustrasi eh, dari sketsa yang sudah kita buat di materi yang sebelumnya, yaitu sketsa cangkir. Nah, kita langsung saja. Untuk tampilan awalnya di sini kita menggunakan aplikasi berbasis vektor, yaitu Corel Draw X8. Untuk tampilan awalnya seperti ini, kita langsung bisa membuat file dokumen baru. Kita bisa memilih new dokumen, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Untuk name-nya kita beri nama cangkir. Untuk yang lainnya tidak usah kita otak-atik lagi. Warnanya tetap menggunakan CMYK dan rendering resolutionnya tetap 300 dpi. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan letakkan contoh cangkirnya. Kita import ke file, import, atau kita bisa menggunakan shortcut di keyboard Ctrl I. Kemudian kita cari gambar cangkir yang sudah dibuat contoh waktu kita membuat sketsa. Ini dia. Oke, kita klik, tarik, kemudian sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Ini contoh cangkir yang akan kita buat di aplikasi Corel ini. Oke, sebelumnya kita akan membuat cangkirnya dulu, kemudian membuat mulut cangkirnya, baru kita membuat gagangnya. Untuk membuat badan cangkirnya kita butuh tool di sini. Di sini ada yang namanya toolbox. Kita bisa menggunakan rectangle tool. Kemudian kita klik di sini. Untuk ukurannya kita menggunakan panjangnya ini 10 cm. Kita samakan saja dengan pembuatan sketsa waktu di materi yang sebelumnya, dan tingginya ini 6 cm. Caranya kita pindah dengan pick tool dulu. Kita gunakan pick tool, kemudian klik di luar areanya. Kemudian milimeternya kita ganti jadi cm. Kemudian di sini ada ukurannya. Ini untuk ukuran bidang kerjanya. Jadi kita klik dulu kotak yang tadi, kemudian cek di sini. Untuk lebarnya kita ganti jadi 10 cm. Dan untuk tingginya kita ganti jadi 6 cm. Bila tidak bisa diubah, pastikan gemboknya di sini tidak terkunci. Oke, ini sudah berubah jadi panjangnya 10 cm, tingginya 6 cm. Sekarang kita akan membuat mulut cangkir. Di bagian atasnya kita membutuhkan ellipse tool di sini. Kemudian kita klik, tarik sampai ke sebelah kanan sampai menyentuh garis, kemudian kita geser ke bawah. Paling tidak tingginya sekitar 3 cm. Kalau ketika kita tarik seperti ini tingginya belum sampai 3 cm, kita klik dulu pick tool, baru kita ubah tingginya di sini jadi 3 cm. Kemudian tekan enter. Nah, sekarang kita letakkan ini di bagian atas menyentuh garis tengah yang ada di kotak yang di atas ini ya. Sampai mentok. Nah, usahakan garis sumbunya ini pas ada di garis tengahnya. Kemudian agar bagian bawahnya juga sama bentuknya, kita akan menggunakan yang di atas ini, yang lingkaran yang ini, kita duplikat, Ctrl D. Kemudian kita langsung geser di bawah. Kita letakkan sama persis seperti yang di atas, cuma ini diletaknya di bawah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan gabungkan lingkaran yang di bawah ini. Kita klik lingkaran yang di bawah, kemudian tekan shift, baru kita pilih yang kotak. Jangan lupa klik lingkarannya, tekan shift di keyboard, kemudian klik kotaknya. Jadi nanti akan muncul yang di atas ini ada well, ada trim, dan lain sebagainya. Kita pilih well.
nanti akan jadi satu seperti ini. Untuk yang atas, kita gunakan cara yang sama, klik lingkaran yang di atas, kemudian tekan shift, klik bidang yang di bawah. Cuma yang sekarang kita akan memotong yang bidang yang di bawah ini, jadi agar tidak tampil garis seperti ini. Kita akan menggunakan trim. Kita klik trim, nanti garisnya akan hilang. Nah, sekarang kita akan membuat yang bagian bawah ini, ada bagian bawahnya cangkir ini ada lagi. Biar ukurannya tampak sama, kita copy saja yang di bidangnya ini. Kita beri warna putih terlebih dahulu, atau langsung merah tidak apa-apa. Nah, langsung merah seperti ini. Kita duplikat, Ctrl D, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita arahkan ke sebelah kanan, kemudian tekan shift, kemudian kita klik, kemudian kita geser agak ke tengah, kita buat lebih kecil dari bidang yang bidang badan cangkirnya istilahnya. Kita geser seperti ini, kemudian dilepas, misalkan dirasa sudah cukup, terus kita geser ke bawah sedikit, paling enggak seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup, atau kalau kurang ke bawah sedikit kita geser lagi. Nah, kemudian kita buat sejajar dengan badan cangkirnya yang di atas. Jadi kita klik yang kecil, yang lebih kecil ini, kemudian kita klik bidang yang di belakangnya. Pastikan dockernya di sini sudah aktif. Kalau tidak aktif, kalian cek di atas sini ada align and distribute ini, atau Ctrl Shift A. Ini bisa kita coba Ctrl Shift A. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita pilih yang align center horizontal biar sejajar. Nah, ini sudah pas di tengah. Sekarang yang lebih kecil ini kita letakkan di belakangnya tubuh badan cangkirnya. Kita letakkan di belakang badan cangkirnya. Caranya kita klik dulu yang lebih kecil ini, kemudian kita tekan shortcut di keyboard Shift Page Down. Jadi dia langsung akan ada di belakang badan cangkirnya. Kalau kita lihat ini sepertinya terlalu ke bawah, bisa kita geser ke atas sedikit. Biar tidak geser, ketika kita geser ke atas biar tidak seperti ini, kita bisa tekan tombol shift juga, jadi tetap posisinya tetap tidak bergeser. Kita geser sedikit saja seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Nah, ini sudah selesai untuk badan cangkirnya, yang atas maupun yang bagian bawahnya ini sudah cukup. Sekarang kita akan menambahkan mulut cangkirnya. Ini masih belum ada mulut cangkirnya karena hanya lingkaran saja. Yang lingkaran ini kita duplikat, Ctrl D, kemudian kita letakkan sejajar seperti yang tadi, seperti yang aslinya, yang pertama, lingkaran yang pertama. Kemudian kita arahkan ke bagian pojok di sini, kemudian kita klik, tekan shift di keyboard, kemudian kita dorong agak ke tengah, jadi membentuk seperti ini. Usahakan jangan terlalu besar. Kalau besar seperti ini mungkin kurang zoom sedikit. Tekan klik, tekan shift, kemudian kita dorong. Seperti ini hasilnya. Nah, misalkan dirasa sudah cukup. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat bagian kanan kirinya itu kurang seimbang dengan sisi atas dan bawahnya. Jadi kita klik, kita akan perkecil bidang yang di sini. Kita klik biasa, kemudian kita kita cek, kita sesuaikan ukurannya agar tebalnya tidak terlalu kecil dengan yang di bagian atas. Misalkan seperti ini sudah cukup, lalu baru dilepas. Sekarang kita pindah ke yang di sebelah kiri, klik, geser sedikit, kita lepas. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang lebih di sini sudah ada tampilan untuk mulut cangkirnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan efek bayangan agar ini tampak 3 dimensi ya. Kita tambahkan di sini rectangle tool, misalkan kita tambahkan di bagian sisi
kirinya saja dulu, misalkan kita buat seperti ini. Kemudian kita bisa memilih di sebelah kanan ada warna abu-abu atau hitam yang 80%. Baru kita milih efek transparency tool. Untuk yang di Corel Draw versi X7 ke bawah, kalau tidak salah itu ikonnya bukan berbentuk seperti ini tapi berbentuk gelas. Nah, setelah sudah kita klik di sini, kemudian arahkan ke sebelah kanannya sampai tampil transparan seperti ini. Setelah itu kita akan letakkan yang sudah transparan ini, kita akan jadikan bayangan, jadi seperti ada ruangnya, jadi ada efek ruangnya. Kita klik kanan di sini, pilih Power Clip Inside. Kemudian kita klik yang lingkaran yang di tengah, yang lebih kecil. Jadi dia akan masuk ke bagian dalamnya. Sekarang kita akan tambahkan yang sisi kanannya, biar kita tidak bikin di luar, kita langsung bikin di dalam lingkaran yang ini saja. Kita klik di lingkarannya, klik kanan, kemudian pilih Edit Power Clip. Nanti tampil seperti ini. Nah, yang ini kita duplikat, Ctrl D. Kemudian kita cek di atas ini ada mirror horizontal dan mirror vertikal. Kita pilih yang mirror horizontal saja. Jadi dia akan seperti ini, akan terbalik. Kita tinggal geser ke sebelah kanannya. Kurang lebih seperti ini, kita akan lihat hasilnya. Klik kanan, finish bila sudah selesai, finish editing this level. Jadi hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Agar bagian dalamnya, agar bagian bawahnya juga ada efek seperti efek ruang yang lebih dalam. Di sini paling tidak kita membutuhkan yang warna gelap juga, jadi biar tampak seperti ada ruang yang lebih dalam di bagian mulut cangkirnya. Kita bisa memberikan warna menggunakan interactive fill tool. Kita tarik saja seperti ini. Untuk yang bawah kita ganti jadi warna yang agak gelap, misalkan seperti ini. Kemudian untuk yang atas kita tetap berikan warna yang putih, berwarna putih atau agak abu-abu sedikit, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita ganti, kita cek di atas ini di property bar. Untuk yang sebelah sini, ini kan linear, ini yang linear fountain fill. Sekarang yang linear ini kita ganti menjadi elliptical fountain fill. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, yang lingkaran ini kita geser ke bawah saja. Kita geser ke bawah seperti ini hasilnya. Kemudian kita perlebar. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Jadi berbentuk seperti ada ruangan yang lebih dalam gitu ya. Misalkan dirasa sudah cukup. Sekarang kita akan di sini kalau kita lihat ada gagang ya, bentuk gagang. Kita sekarang tambahkan gagang. Untuk gagangnya kita tambahkan menggunakan rectangle tool. Misalkan letaknya di sini, mungkin panjangnya bisa kita jadikan 3, kemudian tingginya kita setting jadi 5. Pilih pick tool, kemudian kita ganti di sini ukurannya. Karena di sini lebih dari 3, kita ganti jadi 3 cm. Kemudian yang di bawah untuk tingginya kita ganti jadi 5 cm. Kemudian tekan enter. Kemudian kita paskan posisinya, letaknya mungkin seperti ini atau kurang ke bawah. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk gagang cangkirnya. Kalau kita lihat di gambar cangkir yang di sini itu bentuknya melengkung. Jadi kita akan membuat melengkung bagian atas kanan dan ke bagian bawah kanannya ya. Bagi di pojok-pojoknya ini kita akan buat melengkung. Pastikan kita mengklik kotaknya dulu. Kemudian di atas ini kita cek, di sini ada 4 kolom yang bisa kita isi nominal di sini. Pastikan gemboknya, icon gemboknya ini terbuka, jangan tertutup. Kalau tertutup nanti akan melengkung semua. Jadi kita buka gemboknya, kita nonaktifkan. Kemudian yang di pojok kanan kita coba beri
1 cm saja, kita enter. Mungkin kurang melengkung, anggap kita tambahkan 1,5. Oke, untuk yang bawah ini kita beri 1 atau kita coba 2. Mungkin kita lihat hasilnya. Ya mungkin cukup seperti ini. Nah, sekarang kita duplikat yang ini untuk membuat lubangnya. Nah, di lubangnya kita duplikat menggunakan yang gagang yang ini, kita duplikat Ctrl D. Kemudian kita perkecil. Untuk ukurannya ini kita sesuaikan saja, misalkan yang di sini kalau ini terlalu kecil bisa kita perbesar sedikit. Nah, ini kurang ke atas. Kemudian kita geser ke kanan sedikit, kita perlebar. Misalkan seperti ini. Nah, mungkin sudah cukup. Nah, mungkin untuk sudutnya kalau misalkan kita tidak sesuai dengan yang di atas bentuknya, mungkin ada kurang pas. Jadi lebarnya kurang pas, kita bisa setting lagi untuk sudutnya di sini misalkan jadi 1,3 atau kita kurangi jadi 1 saja, 1 cm saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita cek lagi contohnya, ternyata yang di sebelah sudut kanan, sudut kiri atas ternyata di sini melengkung. Jadi kita akan buat yang bagian dalamnya ini, yang di kirinya kita buat melengkung. Kita ganti jadi 1 cm. Sepertinya terlalu melengkung, jadi paling tidak kita coba 0,8. Enter. Nah, seperti ini sepertinya sudah cukup. Oke, paling tidak mirip-mirip sedikit. Nah, bila dirasa sudah cukup, ini sekarang kita berikan warna merah. Kemudian yang lebih kecil kita beri warna putih. Sekarang kita akan melakukan pemotongan. Untuk bagian yang warna merahnya kita akan potong menggunakan bagian yang berwarna putih atau yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil kita klik terlebih dahulu, kemudian tekan shift, pilih yang di belakangnya atau yang berwarna merah. Yang lebih besar kita klik, nanti muncul seperti ini. Kita menggunakan trim sama seperti yang di awal tadi, klik, nanti ini akan lubang. Nah, akan memberikan lubang. Untuk yang ini jangan dibuang dulu, karena akan kita gunakan nanti untuk memberikan efek di gagangnya. Nah, sekarang kita akan membuat sedikit efek seperti ini, seperti ada cahaya ya, seperti ini. Jadi ada pencahayaan di bagian samping kanan atau kirinya, jadi tampilannya seperti lebih realistis. Kalau ini kan mungkin sedikit agak kaku, yang karena warnanya memang warna merah rata seperti ini. Jadi kita akan buat efek-efek bayangan. Kita buat yang bidang yang di badan cangkirnya dulu. Untuk yang ini jangan kita otak-atik dulu, nanti akan kita gunakan jadi bayangan yang ada di gagang cangkirnya. Sekarang kita cek di badan cangkirnya. Kita akan menggunakan warna interaktif fill tool lagi. Kemudian kita klik di atas badan cangkirnya, kemudian kita tarik ke bawah. Nanti akan seperti ini. Untuk yang bawah, warnanya kita ganti warna merah yang agak gelap. Mungkin seperti ini. Untuk yang atas juga kita ubah sedikit warna merahnya, arahkan ke sudut kanan saja. Nah, bila dirasa sudah cukup, sekarang yang bagian bawah kita juga ganti menggunakan fountain fill juga. Kita tarik ke atas. Yang warna putih ini kita samakan dengan yang bagian bawah yang di atas. Jadi kita bisa menggunakan color eyedropper ini, kita klik, kemudian kita klik saja, nanti dia langsung mengikuti sama seperti yang di atasnya. Bila dirasa kurang gelap, bisa kita geser ke bagian yang warna merah yang lebih gelap lagi. Untuk yang bagian bawahnya kita ubah juga menjadi sedikit lebih gelap. Mungkin seperti ini. Oke. Paling enggak sudah nampak seperti ini, ada efek-efek 3 dimensinya. Kemudian kita akan buat di sini, kalau kita lihat bagian kanan kirinya seperti ada bayangan yang agak gelap. Jadi sekarang kita akan tambahkan
Seperti teknik yang digunakan di mulut cangkirnya, kita gunakan rectangle tool. Kita taruh di sini, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita beri warna merah yang agak gelap ya. Ini kurang sepertinya, jadi kita bisa klik di warna merah agak lama. Jadi nanti muncul palet warna seperti ini. Kita geser ke yang paling kanan seperti ini misalkan. Kemudian kita hilangkan sisi-sisi yang warna hitam. Caranya kita arahkan ke palet warna yang tidak ada warnanya. Yang kalau kita cek di kanan ini ada yang palet warna X atau diberi tanda silang. Ini artinya untuk menghilangkan warna. Bila kita menggunakan klik kiri, itu akan warna merahnya yang akan hilang. Nah, seperti ini warna merahnya yang akan hilang. Kita kembalikan dulu. Kalau kita klik kanan, itu garis yang hitam yang bagian luarnya ini yang akan hilang. Kita cek, kita zoom dulu. Ketika kita arahkan ke sini, kita klik kanan. Jadi warna hitamnya akan menghilang. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan memberikan efek transparan. Kemudian kita klik, kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Sepertinya ini terlalu banyak. Nah, seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, sekarang kita letakkan ini di bagian badan cangkirnya. Caranya sama seperti yang di mulut cangkir. Kita klik kanan, power clip inside, letakkan di dalam. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk sisi yang kanan caranya sama, gunakan yang seperti cara di mulut cangkir. Kita klik kanan, pilih edit power clip. Kemudian yang bayangan ininya kita duplikat, Ctrl D. Kemudian kita pilih mirror horizontal. Jadi dia akan terbalik seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan. Bila dirasa sudah cukup, kemudian kita klik kanan, pilih finish editing this level. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Untuk yang gagang cangkirnya kita buat sama. Kita gunakan interactive fill tool. Klik di sebelah kanannya, kemudian kita geser ke sebelah kiri. Nanti yang warna putih kita ganti jadi warna hitam yang gelap. Jadi kita gunakan color eyedropper ini, kita klik di sini. Untuk yang di sebelah kanannya ini kita buat lebih gelap sedikit. Nah, seperti ini. Sekarang kita hilangkan garis bagian luarnya yang warna hitam garis ini biar tampak realistis. Jadi kita ke palet warna yang X yang diberi tanda silang, klik kanan. Yang di bawahnya juga klik kanan, atau biar cepat kita langsung blok semuanya. Kita blok semuanya kemudian klik kanan. Jadi nanti hilang seperti ini. Nah, untuk yang warna putih tadi ini karena kita tidak memberikan warna, jadi kesannya seperti tidak ada isinya. Jadi kita klik yang putih di sini. Kemudian kita beri warna abu-abu yang 10% black ini ya. Kita klik. Jadi seperti nanti terlihat ada sisi bagian mulut cangkirnya. Nah, sekarang yang ini yang bagian yang tadi tadi saya bilang jangan dibuang dulu atau jangan dihapus. Ini kita akan berikan warna merah gelap. Kita hilangkan dulu bagian sisi luar yang berwarna hitam. Ini kurang gelap, kita tambahkan lagi efeknya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita terlalu gelap ya. Ini saja wes. Nah, kalau sudah ini kita letakkan di gagangnya. Caranya sama seperti yang tadi, klik kanan, power clip insert, kemudian letakkan di gagangnya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, biar lebih pas, yang ini kita klik kanan di gagangnya, kemudian pilih edit power clip. Ini kita geser seperti ini. Jadi, nah kurang lebih nanti seperti ini. Kita letakkan, jadi ada di bagian sisi yang seperti ini. Jadi sebelah kanannya dia tidak muncul di bagian sebelah kanan yang ada di sini. Dia cukup muncul di bagian bawahnya saja, sedikit saja seperti ini. Kalau sudah di finish editing this level, nanti kesannya seperti ada bayangan seperti ini. Ini sudah jadi sebenarnya, cuma agar kita lebih bagus lagi, ini kita akan berikan cahaya yang berwarna putih seperti ini. Jadi kesannya seperti ada sinar.
agar lebih bagus lagi. Oke, caranya untuk yang pertama, untuk yang atas ini kita bisa lihat di sini ada dua cahaya putih yang menonjol, jadi kesannya seperti melengkung. Yang di sini kita lingkaran yang tadi ini kita duplikat saja, duplikat Ctrl D yang ini. Kemudian kita geser agak ke bawah. Sebelumnya biar kelihatan kita beri sisi luarnya kita beri warna hitam, arahkan kursornya ke warna hitam black yang paling atas ini, kemudian klik kanan. Jadi ada garisnya seperti ini. Nah, sekarang paling tidak kita geser seperti ini sudah cukup seperti ini ya. Kemudian kita cek di sini kecil, karena kecil kita gunakan pen, bisa gunakan pen atau gunakan yang kotak kalau kalian gampang menggunakan rectangle saja. Kalau saya di sini akan menggunakan pen. Kemudian akan saya buat bagian sisi yang kiri karena ada dua. Saya klik di sini, saya akan buat garis potong seperti ini. Paling enggak seperti ini garis potongnya. Nah, mungkin bentuknya seperti ini. Kita akan buat dua, yang satu di sini, yang satunya lagi di kanan. Kita duplikat saja, Ctrl D biar bentuknya tidak sama. Kemudian ini kita gunakan mirror horizontal, kemudian kita geser ke sebelah kanannya. Kita tentukan yang akan mau diberi cahaya yang di mana. Misalkan di sini. Ini kurang kecil jadi akan saya geser ke atas sedikit saja. Mungkin di sini. Nah, sekarang kita akan berikan cahaya yang ada di sini yang kita lihat. Kita bisa menggunakan di sini ada Smart Fill Tool, baru kita klik sisi yang tengah ini. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Kita ya klik yang nomor 2. Klik, nanti akan jadi objek baru. Yang sebelah kiri jangan lupa. Yang nomor 2 juga, 1, 2, 3, yang nomor 2 klik, nanti ada objek baru. Baru kita hapus yang lainnya. Yang ini kita hapus, yang ini hapus, dan yang ini juga kita hapus. Nah, sekarang yang ini kita ganti warnanya menjadi warna putih. Di sebelah kanan ini kita cek warna white. Kemudian untuk pinggiran hitamnya kita hapus, klik kanan di palet warna yang X. Lakukan hal yang sama untuk yang sisi yang lain. Nah, misalkan dirasa sudah cukup, sekarang kita berikan efek transparan. Kita klik yang sebelah kiri, kita berikan efek transparan, kita arahkan ke bawah. Misalkan dirasa sudah cukup, yang satunya juga sama. Jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Jadi seperti ada cahayanya. Kurang transparan sedikit. Nah, mungkin dirasa sudah cukup seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan di badan cangkirnya, ternyata ada sedikit cahaya juga, cahaya yang agak tipis warna putih. Kita akan tambahkan menggunakan rectangle tool. Misalkan kita akan tambahkan menggunakan rectangle tool di sini. Kita beri warna putih. Kita hilangkan garisnya, kemudian kita beri efek transparan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita letakkan yang ini menggunakan power clip, letakkan di badan cangkirnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang untuk yang kanan, kalau kita yang kanan ini seperti ada sudutnya, jadi kita akan buat menggunakan pen. Misalkan saya akan bikin di sini, klik, kemudian di sini, klik, kemudian ada agak sudut di sini, kemudian ke bawah, kemudian kita hubungkan seperti ini. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, paling tidak mirip-mirip modelnya. Baru kita beri warna putih. Dan kita hilangkan garis hitamnya. Kalau sudah, kita berikan efek transparan. Kurang lebih misalkan seperti ini. Nah, sekarang ini kita letakkan di bagian dalam dari badan cangkirnya.
klik kanan power clip inside, klik di badan cangkirnya, nanti dia akan ada di bagian dalam, jadi mirip-mirip sedikit ya. Nah sekarang di gagang cangkirnya ini juga ada 2 di atas sama di bawah. Sekarang kita akan coba membuat yang di atas terlebih dahulu. Lagi-lagi saya di sini akan menggunakan pen tool. Kita klik di sini, kita buat seperti ini. Kita buat, misalkan saya buat segitiga dulu. Baru kita akan edit menggunakan shape tool. Yang di sini kita akan buat melengkung, klik, kemudian pilih yang di atas convert to curve. Paling enggak sesuaikan dengan bidang yang ada di sini. Ini kayaknya tidak melenceng agak jauh, jadi kita buat seperti ini saja. Yang di atas kita akan hilangkan, jadi dia akan geser ke bawah, kemudian baru kita buat melengkung, convert to curve, kita geser ke atas sedikit, kurang lebih seperti ini. Baru kita kasih warna putih, kemudian hilangkan garis hitamnya, baru kita beri efek transparan, kan seperti ini jadinya. Ya kurang lebih seperti ini, mungkin ini kurang ke atas sedikit. Nah untuk sekarang untuk bagian bawahnya ini ada sedikit cahaya juga, jadi kita bisa tambahkan menggunakan pen lagi. Saya di sini akan menggunakan pen tool, kemudian ingin saya buat seperti ini, jadi agak berbeda dengan yang dicontoh. Kemudian saya menggunakan shape, yang ini kita akan buat melengkung, convert to curve, kemudian kita geser ke sini sedikit. Yang atas juga sama, convert to curve, geser sedikit, ini kurang ke bawah. Oke, kalau sudah selesai, kita beri warna putih, hilangkan garis hitamnya, kemudian kita beri efek transparan. Kurang lebih seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini ya nanti ya. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah bisa membuat cangkir, dimana cangkirnya ada efek 3 dimensinya. Ini ilustrasi cangkir dari sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bagian bawahnya mungkin bisa kita kembangkan sendiri nanti. Paling tidak kita sudah bisa membuat cangkirnya, body cangkirnya. Nah, sekarang kita simpan file, save atau Ctrl S di keyboard, kemudian beri nama cangkir. Ini sudah ada cangkirnya, langsung kita save saja, letakkan di tempat yang kalian inginkan, misalkan di picture, saya beri nama cangkir, save. Kemudian kita akan export hasil yang kita buat ini. Kita hapus dulu contohnya. Kita akan ekspor hasilnya di sini. Ya, pilih file, kemudian export atau Ctrl E di keyboard. Kita letakkan di picture, kemudian cangkirnya kita beri nama cangkir 1 misalkan. Cangkir 1. Untuk tipenya kita bisa menggunakan tipe PNG atau JPG. Di sini saya akan menggunakan tipe PNG saja, biar nanti agak transparan untuk backgroundnya. Kemudian kita pilih export. Ingat ya, di sini saya letakkannya di picture, export. Yang lebih nanti tampilannya seperti ini. Untuk warnanya jangan diutak-atik. Untuk resolusinya sudah 300, jadi langsung kita oke saja, kita oke. Ini sudah selesai. Sekarang kita cek di picture. Nah, ini ada cangkir 1. Ini hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya berikan, yaitu pembuatan ilustrasi dengan contoh cangkir. Selamat mencoba. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.